Kalau lu pekerja, kalau lu pegawai, 45 tahun bebaskan dirimu dari semua persoalan keuangan. Mulailah berpikir untuk masa depan sesudah pensiun. Woi, aduh 4 yang masuk bro. Halo Sobat Pundit, kali ini kita ketemu dan kita samperin nih di rumahnya di daerah Bintaro lah. Ini teman lama sekaligus bos gua. Orangnya suka motor, anak motor zaman dulu. Kemudian suka petualangan juga, naik gunung, dan salah satunya main biliar ini. Oke, kita lanjut ya. Aku udah masuk 3 tadi ya. Oke. Aku duluan. Oke. Bro, sambil ngobrol-ngobrol nih. Tinggal di sini udah berapa lama ya? Gue di Bintaro sejak tahun 99. 99. Tapi ya pindah-pindah rumah lah ya. Dari mulai di Perasaan dulu kan home base-nya di Bandung kan sebenarnya. Ya, gue dari lahir sampai kerja, sampai beberapa tahun sesudah kerja masih di Bandung. Tahun 99 kita putuskan pindah ke Jakarta dan langsung Bintaro. Itu sejak tahun kapan ke 99. 99 ya. 99. Jadi udah posisinya udah direksi dong, Bro. Belum. Waktu itu VP atau direksi? 99 itu baru diangkat jadi manajer, pindah ke Bintaro di Mertilang sana. Pokoknya seiring dengan karir pindah juga rumahnya di Bintaro keliling. Aktivitas yang masih rutin dilakukan saat-saat setelah pensiun ini apa? Kalau gue ada kafe. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat kafe gue dekat sini. Jadi hampir setiap hari ke situ. Oke. Nah selain itu, gue juga balik ke profesi. Karena basically gue lawyer, gue jadi advisor di salah satu law firm yang cukup besar lah di Jakarta. Baru gue inget, lu awal karir di perusahaan kita itu kan di legal ya. Legal. Jadi expertise itu yang lu gali lagi dan lu manfaatin di situ ya usahanya ya. Sama satu lagi, karena gue lama di HR, gue juga ada satu konsultan HR namanya Karya Cipta Insani yang portofolionya semuanya di bidang learning, terus ada assessment, sama satu lagi konsultansi. Aduh, kenapa ya? Gua dulu bisa loh kayak gini. Nah itulah. Apa karena masalah umur ya? Seiring umur atau gimana sih ya? Seiring usia itu, semua refleks, fokus itu mulai harus di-manage. Nah, punya kiat-kiat nggak untuk memanage itu? Yang pasti, di masa-masa usia kayak kita itu yang paling penting apa sih, Bro? Yang pasti, semua aktivitas itu justru kesempatan buat kita jalanin. Apalagi kita punya hobi. Kalau hobi naik motor, sering-sering naik motor. Hobi naik mobil ke gunung, ayo sering-sering. Wait, nggak bahaya itu ketika umur-umur segitu terus naik motor, aktivitas yang berat-berat gitu, Bro? Justru karena naik motor, off-road, itu membutuhkan konsentrasi, jadi terlatih terus, Bro. Jangan sampai nggak dipakai nih kita punya fokus, kita punya salah satunya memang sensor-sensor kita ini ya, sensor motorik kita lah ya. Dijaga. Nanti ada waktunya lah kita berhenti. Jadi jangan berhenti bermain karena tua. Justru kita tua itu karena berhenti bermain. Itu salah satu quote kayaknya. Salah satu quote yang bagus nih, yang nantinya kita bahas bareng-bareng. Ini kan kembali lebih banyak aktivitasnya sama keluarga sebenarnya. Nah, itu ada sesuatu yang bisa diceritain nggak? Sebenarnya kalau gue itu mungkin agak beda gitu ya. Karena Sabtu Minggu itu quality time gue buat keluarga, dan keluarga gue libatkan dalam hobi gue. Naik motor misalkan. Kalau naik motor agak susah lah ya. Tapi paling nggak hari Sabtu itu kan biasanya gue jalan ke gunung bawa jeep. Nah, biasanya gue bawa keluarga, paling nggak istri yang ikut. Kadang-kadang anak-anak kalau waktu masih kecil-kecil mereka ikut, sekarang udah gede-gede jarang mau diajak ikut. Kalau naik motor hari Minggu itu, istri selalu gue ajak gitu ya. Nah justru sekarang sudah pensiun karena quality time-nya makin banyak dengan keluarga. Senin sampai Jumat
ada kesempatan untuk bangun tidur siang gitu ya. Olahraga bareng keluarga. Ya. Nah, sekarang off-road istri masih ikut. Tapi kalau naik motor udah nggak mau diajak. Oh gitu. Kenapa? Paling ke pasar naik motor. Nggak ke pasar. Ayo, jadi harinya difungsikan untuk sekarang ini. Jadi Wah, kalau luar misalnya biasa. pengen ke pasar, diantar dong, mau belanja ke supermarket gitu ya. Gua antar kan naik motor gitu. Kalau dulu naik motor, wah sampai ke Sampai Bali, kemana-mana, sampai kan? kemana-mana. Sekarang ke Indomaret, bro. Kayaknya waktunya kita makan dulu, bro. Aduh, Mau udah makan di disiapin sini? makanan. Mau makan di sini atau kita mau nyantai? Menurut gua sih mendingan di bawah ya. Di bawah ya? Di bawah Oke. sambil makan itu ngelihat view yang indah. Wah, itu Oke. luar biasa sambil ngopi kan kita ngobrol-ngobrol. Kita ngopi dulu di bawah. Wah, ini teman-teman pensiunan kalau datang ke sini pasti nagihin ini. Lagi kopi ini. Kopinya sama gorengannya. Ini balap kalau di sini Bala-bala. 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 Kalau di Jawa bakwan, Ote-ote. ote-ote. Kalau di sini ada bakwan, Bakwan, bakwan. iya, iya, Jadi ada tiga nama. 3 nama. Makanya karena gua kan orang Bandung. Nah, Pasti teman-teman kalau udah ya, bro ada bala-bala. nah, Ayo ke rumah. Gitu. aduh, bro, dulu lu kan posisinya di puncak penguasa HCM ya atau Penguasa. human capital lah, human capital. Nah, kira-kira ketika ngelihat kondisi teman-teman kita yang pensiun dari sisi level beberapa level ya tertentu itu menurut aku nasibnya kurang beruntung ya, banyak yang kurang beruntung. Dan mereka ini rata-rata nih dari sebelum mencapai umur 60 udah sakit-sakitan. Nah, menurut lu sebenarnya apa sih yang perlu dilihat, dan mudah-mudahan dengan kita coba review ini, bahas ini, mungkin perusahaan kita ada sesuatu yang bisa usahakan untuk membuat teman-teman kita itu long life lah. Gitu. Ya, ya. Jadi gini bro, itu memang tipikal satu profesi pegawai, di mana teman-teman rata-rata menjadi pegawai di satu perusahaan untuk jangka waktu yang cukup lama gitu. Orang yang semacam ini orientasinya karir. Selalu karir. Selalu karir. Jadi dia doing the best untuk dapatkan performance terbaik di organisasinya. Ketika dia dihadapkan pada situasi di mana dia harus mencari sesuatu yang baru gitu ya, itu benchmarknya terlalu tinggi. Karena jadi karyawan itu kan gajinya tinggi, ya, salary-nya bagus. Nah, sehingga ketika dia mau mulai berbisnis, dia punya orientasi di level itu. Rata-rata dia terjun modal sesuai dengan apa yang dia dapat pada saat dia pensiun gitu ya. Kalau dia nggak bisa memanage itu, selesai udah. Ininya usahanya gagal, dia nggak punya duit lagi, stres. Maka kalau udah stres pasti muncul problem-problem lain. Nah, oleh karena itu saya harus menyarankan ke semua teman-teman karyawan di perusahaan apapun gitu ya, bersiaplah kalian menghadapi pensiun jauh-jauh hari. Ya, skala tahunnya berapa lama, bro? Kira-kira menurut pengalaman lo? Begini, seorang pegawai itu di usia 45 tahun dia harus bebas dari persoalan keuangan. Jadi yang punya utang, selesaikanlah hutangmu di usia 45 tahun. Kalau usia 45 tahun masih nyicil, siap-siap lu, bahaya ini. Bahaya. Alert lah. Tapi kalau usia 45 tahun, persoalan utang-utang lu, cicilan rumah, cicilan mobil, udah selesai semua, bisa mulai usaha. Mulai merintis usaha apa yang sesuai dengan passion. Karena kalau ketika sesuai dengan passion, penghasilan sedikit pun nyaman bener rasanya gitu kan. Yang penting kan pikiran. Betul. Kan? Kalau kita nyaman, pikiran kita nggak stres. Itu membuat kita menjalani hidup itu kesehariannya lebih dan baik, kita akan lebih kualitasnya jeli. lebih baik.
kita akan lebih jeli kalau kita berbisnis sesuai passion kita. Kita akan lebih jeli untuk melihat peluang-peluang yang ada. Teman-teman yang senang otomotif, ayo mulai otomotif. jual beli mobil gitu jual ya. beli. Kan mudah tuh sebenarnya. Yang penting kan networking yang dulu di Betul. kantor diupayakan supaya bisa. Kemudian digitalisasi. Digitalisasi. Ya kan ada apa sosial media yang sebenarnya bisa kita manfaatin kan gitu. Sekarang juga kalau Bro Hendro bilang ada yang PKL gitu ya. Betul. Nah kalau memang bingung mau usaha apa, cari kerja lagi. PKL ini tahu kan singkatannya Bro, pensiunan kerja lagi. Ya. Nah, itu gimana? Itu buat teman-teman yang memang bingung mau bisnis apa, nggak siap berbisnis gitu ya. Ayo cari kerja lagi. Tapi Untuk jangan aktivitas, jangan berharap karir, ada di level yang sama. yang tertentu lah salary-nya kan. Betul. Toh perusahaan pastinya mau menampung dengan ada beberapa syarat kan. Kalau dia pengen yang gaji salary yang optimal ya cari yang muda dong. Karena lebih energik ya kan. Skillnya juga untuk ngomongin digital yang anak-anak muda sekarang kan semakin bagus. Nah kita kan kalah di situ tuh. Nah, Saya aja gini loh Bro. Ya. Saya jadi advisor di law firm, jadi advisor di konsultan gitu ya, jadi advisor juga ada di perusahaan internet service provider. Jangan dipikir digaji gitu ya. Iya. Wah, teman-teman pasti yang punya perusahaan juga keder ngelihat kita mantan karyawan, apalagi mantan direksi lagi gitu kan. Kalau harus gaji. Jadi paling teman-teman cuman sekedar ganti ongkos saya kalau saya jalan ke kantor. Ya, perjalanan uang bensin kayak gitulah gitu. Iya. Jadi yang penting cara-cara berpikir kita itu bisa sama aktivitas lah. Ekspresi lah ketika kita ketemu teman-teman. Ya, ini jangan sampai berhenti berpikir. Karena semakin kita berdiskusi, semakin kita banyak ketemu orang, otak kita nggak buntu. Bro, ini kan keilmuanmu ini skillnya juga terhadap menilai orang gitu kan. Itu kan menurut aku cukup dibutuhkan ke depan. Dengan pola ngobrolin para pensiunan yang sebenarnya lu bisa baca kan, oh ini karakternya seperti ini, cocoknya di bidang ini apa dan sebagainya. Yang inilah yang nanti bisa kita kumpul-kumpul untuk membahas ini dan bikin usaha UMKM atau apapun lah, usaha kecil untuk membantu teman-teman ini menurut bro gimana? Betul, tapi balik lagi itu memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Untuk teman-teman yang sekarang sudah ada di posisi pensiun gitu ya, masih bingung cari pekerjaan apa, mending kolaborasi, gabung dengan teman-teman yang sudah jalan. Gitu. Nanti di situ teman-teman akan nemuin passion apa, potensi apa, dia bisa lepas sendiri. Gitu. Jangan ikut-ikutan intinya itu. Karena sekarang lagi rame nih, ikut-ikutan bikin kebun durian. Akibatnya kan diserahin ke orang. Karena passionnya nggak ada, skill juga nggak ada, diserahin ke orang, ya siap-siap aja duriannya hilang dimakan orang gitu. Bukan dimakan harimau ya, ada harimau. Gitu. Nah, ini nih kondisi sekarang ini ada yang namanya informasi ke kita nih di sosial media bahwa kita itu udah mulai mengalami generasi sandwich. Jadi banyak orang tua yang tadi ya pensiun nggak beruntung ya kan, gagal dalam bisnisnya, sehingga kehidupan orang tua ini ditanggung oleh anak pertamanya yang kerjanya masih dengan staff lah ya, gaji-gaji yang itu, kemudian bahkan adiknya masih kuliah dan sebagainya. Nah, ada kacamata bahwa kita itu perlu di usia muda melakukan investasi untuk dana pensiun itu. Karena menurutku cukup penting, karena umur 30 misalkan gitu ya, sudah membuat program gimana caranya ketika umur 56 tahun gua udah punya duit misalkan 10M. Kalau 10M itu ditaruh di bank, di suku, itu kan lumayan untuk bisa dengan mandiri gitu ya, untuk bisa survive, melanjutkan hidup gitu setelah masa pensiun. Nah, menurut lu perlu seperti itu nggak sih di Indonesia ini? Karena beda-beda kan ya. Di luar negeri sudah seperti itu. Ya memang sebetulnya perusahaan tempat kita kerja itu
sudah cukup bagus. Sudah cukup ada dana bagus, pensiun. Tapi dana kan pensiunnya. nggak semuanya perusahaan kan seperti Betul. perusahaan kita kan, Bro. Untuk teman-teman yang perusahaannya nggak punya pensiun plan, harus ikut dalam DPLK gitu ya. DPLK itu dana Pensiun, dana pensiun lembaga keuangan. ya. Nah, kalau teman-teman ikut sendiri secara mandiri menyisihkan sebagian dari gajinya sejak awal mereka bekerja gitu ya, itu sangat bagus. Kenapa? Buat kita-kita yang sudah masuk usia pensiun, dana tunai itu kerasa banget pentingnya. Betul, penting. Karena ketika kita punya ide, terus kita nggak punya dana juga nggak bisa jalan gitu kan. Bukan, tambah stres. Betul, tambah stres. Kita punya ideasi yang bagus gitu kan. Menurut orang ini bagus. Iya. Tapi ternyata kita nggak punya modal untuk melakukan itu menjadi stres juga. Betul, betul. Makanya kalau memang ada peluang untuk itu, jalanin. Meskipun perusahaan kayak perusahaan kita udah nyediain, kalau perlu top up, bikin sendiri. Itu. Gitu, ikut sendiri. Setuju. Gitu. Tapi itu harus dimulai sejak mulai bekerja. Iya, kalau umur kita mulai 40, maka biaya untuk nabungnya juga lebih gede. Betul. Kalau umur 30 mungkin 1,5 juta tiap bulan. Tapi begitu masuk 10 tahun, kita umur 40, bisa 3 kali lipat dari 1 juta gitu. Tapi obrolan kita ini jangan dipikir bahwa cash itu segalanya gitu ya. Karena bagi kita yang sudah tidak aktif di dalam perusahaan, aktivitas itu jauh lebih penting dari sekedar membuat atau menciptakan sesuatu yang berpenghasilan gitu ya. Kenapa? Aktivitas itu menjaga supaya kita tetap sehat, menjaga supaya kita tetap bisa berpikir jernih, supaya nggak cepat pikun gitu ya. Itu jauh lebih penting gitu ya. Apalagi aktivitas itu kemudian bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah, untuk bisa menghasilkan sesuatu, yaitu kita perlu dukungan modal, dukungan lingkungan kita, jaringan kita gitu ya. Tapi menjalin hubungan baik dengan relasi ketika kita di kantor, networking kita dan sebagainya, itu value, investasi. personal value nggak buat Ya, buat itu si para investasi pensiun? dari sisi jaringan gitu ya. Kemana arah kita untuk bisa berusaha itu tergantung dari jaringan yang kita bangun gitu. Kalau jaringan kita memang mau balik lagi ke apa yang selama ini dilakukan di perusahaan, ya berbaik-baiklah sama teman-teman di selama kita bekerja. Helpful ketika kita bekerja, itu betul. membuat kita itu punya personal value yang bagus dari sisi networking ya, teman-teman kita bekerja dulu. Nah, itu bisa dimanfaati sebenarnya kalau kita jualan ya. Apapun produknya, ketika kita baik hubungannya, networking kita baik, kita bisa jualan apapun lah di teman-teman ini kan ya. Ya mereka kan masih bekerja, masih punya pendapatan. Nah, itu juga punya potensi juga. Itu pilihan lah ya. Balik lagi ke perusahaan kita, menjadi rekanan itu pilihan gitu ya. Kalau saya memilih untuk mengeksploitasi kapabilitas yang gue punya gitu ya. Makanya ada law firm, ada konsultan. Kalau kafe dan kos-kosan itu jadi passive income lah buat saya gitu ya. Tapi untuk jaga supaya saya bisa tetap punya aktivitas, jadi advisor itu sangat penting juga, penting juga ya. Sangat sangat tepat lah buat orang-orang seusia kita dengan kapabilitas yang kita punya. Terus usaha itu jangan, balik lagi tadi, jangan ikut-ikutan. Oke. Lagi rame ini ikut ini, lagi rame ini ikut ini gitu ya. Padahal ada yang dulu kerjanya Cuman di industri. masalahnya bro, kadang-kadang lagi tren ini, benchmark kita itu kan lihat yang tren. Iya. Ngikutin tren itu boleh. Itu kan bener nggak? Jadi ini teman-teman lagi happening nih, bikin kafe. Kemudian gua pensiun. Benchmark gua kan ke teman-teman. Terus lagi happening lagi. Ya udah benchmark gua jadinya itu. Itu kadang-kadang nih. Jadi gini. Tapi aku setuju. Setuju tadi. Dari sisi pragmatisme, tren itu kan peluang. Ya peluang. Ya kan? Hanya ketika ada
tren misalnya tren kafe, tren kebon, ya, buah melon sekarang lagi rame, pakai apa namanya hidroponik, ya kan? Lagi tren itu. Kita punya nggak kapabilitas dan kita yakin nggak terhadap diri kita sendiri untuk bisa ngontrol rantai produksinya sampai dengan penjualannya. Iya. Kalau kita yakin, ayo kita jalanin gitu. Tapi loh. kalau nggak tahu rantai supply chain-nya nggak tahu. Gitu. Terus banyak teman-teman yang gini. Dulu industrinya industri teknologi gitu ya, kerja di situ. Begitu pensiun, buka toko sepeda berhasil. Ada gitu kan? Ada yang buka toko ini warung duren. Dia nggak harus nanam duren, dia warungnya aja gitu. Di sini tuh ada namanya durian gitu ya. Rame, laku. Dan bisa survive gitu. Bukan kan? cuma survive, bahkan nggak levelnya tuh nggak turun dari ketika dia kerja. Ya, gitu. ada beberapa memang story lah, cerita lah teman-teman ya. Ketika dia di karyawan gitu. Agile-nya kurang muncul karena apa? Tiap bulan itu dapat pendapatan. Yeah. Kemudian ketika mereka pensiun, bikin sesuatu UMKM lah, usaha kecil gitu ya. Ya tadi persoalannya dia nggak bisa agile dalam pola pikir, dalam sikap dan tingkah laku lah, apapun lah kerja. Sehingga turun dulu. Begitu dia titik nadir, agile-nya keluar, maka bisa menjalankan bisnis itu kadang-kadang. Jadi karena dipaksa dengan keadaan, akhirnya agile itu muncul baruan. Nah itu ada beberapa teman gue kayak gitu tuh. Dia terpuruk dulu, baru bisa naik dan usahanya berhasil. Ketika masa pensiun lah mulai dijalanin. Ya. Tapi itu ilmu kepepet itu ilmu yang harus kita hindari. Kenapa? Perencanaan itu sangat penting. Itu menjadi salah satu success factor gitu ya, key success factor di dalam kita menjalankan suatu usaha. Karena kalau kita kepepet, baru muncul nih pemikiran-pemikiran brilian, terus dia lakukan itu, nah belum tentu momentumnya pas, gitu kan. Tapi kalau kita menciptakan momentum gitu ya, saya pikir itu akan jauh lebih terkontrol, gitu. Sama lah waktu kita kerja gitu ya. Waktu kita kerja kan kalau kita mau bikin event misalnya, kita cari momentumnya yang pas, gimana supaya trafficnya event ini bisa menciptakan traffic yang tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau kepepet, tiba-tiba orang belum tentu tahu, belum tentu ngeh gitu kan, wah ada event apa nih gitu. Nah itu yang menurut gue itu perlu satu planning. Makanya yang tadi, kalau lu pekerja, kalau lu pegawai 45 tahun, bebaskan dirimu dari semua persoalan keuangan. Mulailah berpikir untuk masa depan sesudah pensiun. Bahaya loh, karena gini, hampir semua perusahaan swasta itu tidak menanggung misalnya kesehatan sesudah masa pensiun. Maka siapkan asuransi kesehatan, gitu ya. Siapkan DPLK-nya siapkan. Ya. Terus mau masuk bidang usaha apa? Mulai. Cari waktu luang untuk mulai sambil kita jalan-jalan, yang hobi motoran, yang hobi sepedahan. Sabtu Minggu itu sambil sepedahan lihat-lihat kita punya peluang apa sih sebenarnya. Kalau mau berkebun, datengin betul-betul area perkebunan yang jadi target kita. Dan silaturahim. Betul. Kalau silaturahim itu penting karena dengan silaturahim kita ngobrol-ngobrol gini, ketemu teman-teman lama, itu ada ideasi yang muncul. Iya. Ide-ide yang muncul dari teman, karena teman gini, kadang-kadang kita tidak tahu siapa diri kita sendiri. Teman dekat kita tahu nih kelakuan. Begitu kita punya ide, nggak mungkin dia bisa kasih feedback. Nggak mungkin lu bikin begitu. Lu nginjek tanah aja belum pernah. Lu mau bikin kebun. Iya betul. Gitu. Nah, kayak gitu, itu feedback dari teman itu penting. Karena tahu kan keseharian dulu dan tahu karakternya mereka masing-masing kan, sehingga kita kasih advice pun lebih pas lah pastinya buat mereka. Sama satu hal lagi buat teman-teman kita yang masih kerja gitu ya, jangan berpikir bahwa masa pensiun itu nggak pernah datang. Oh iya gitu. Jangan dong. Sehingga terlena dengan apa yang dia nikmati sekarang gitu. Nah, jadi persiapkanlah dengan baik gitu ya.
ayo kalau mau berkolaborasi, saya yakin teman-teman yang lain juga, terutama para pensiunan, siap untuk berkolaborasi, sama-sama menyumbangkan pemikirannya, sama-sama mengeluarkan potensi dan capability-nya. Nah, kalau sudah digabung, saya yakin mau bikin apa aja loh. Orang punya pengalaman 30 tahun. Bisa. Orang keuangan. Ya kan? Betul. Financial mulai dari ngomongin proyeksi ke depan seperti apa, butuh modal berapa, ya kan? Rasio terhadap utang kayak apa ke depan sebaiknya. Ini kan punya kita kan. Orang-orang yang punya keahlian di IT, information technology kan. Wah, luar biasa kan. Ngomong-ngomong, gara-gara ngobrol sama lu, mestinya kita bikin aja konsultan persiapan pensiun gitu buat. Aduh, itu buat yang gua bayangin. Justru itu kenapa gua pengen datang ke sini, karena Bro Hendy ini kan punya pengalaman di situ, kan kekuatannya di situ. Nah, kenapa sih kita nggak punya membantu lah awalnya ya, membantu orang-orang yang pensiun itu mempersiapkan dulu. Baik sisi mentalnya. Yang pertama mentalnya, Bro. Mental. Kemudian dari sisi gimana caranya menghitung kalau mau usaha, risiko-risiko apa yang perlu dihitung. Itu kan perlu di training mereka. Kemudian manajemen keuangan. Jadi kalau kita bikin konsultan persiapan masa pensiun, itu selain membantu teman-teman sendiri gitu ya, yang siap memasuki dunia pensiun, kita juga jadi peluang usaha buat kita. Betul, itu karena yang potensi orang-orang ini bisa kita identifikasi, dan bisa kita kolaborasikan, betul. Dan setiap orang itu punya beda loh cara sikap pandang gitu, view terhadap persoalan gitu kan, mensolusikan persoalan itu beda-beda. Nah itu kalau kita bisa monetis terhadap orang-orang yang sudah pensiun ini dan kita buat mereka itu cocoknya di sini dan sebagainya, itu membuat peluang-peluang mereka bisa usaha-usaha ke depan seperti apa gitu menurut aku. Ya. Benar banget itu. Jadi balik lagi, satu jangan ikut-ikutan, kedua cari potensi yang ada di dalam diri kalian gitu ya. Kalau nggak bisa jalan sendirian, kolaborasi, cari partner. Dan satu lagi, nantikan kita akan kumpulin teman-teman yang punya pandangan yang sama terhadap pensiun. Kita kolaborasi untuk membantu para pensiunan yang baik itu. Jangan-jangan pertemuan itu jadi cikal bakal bikin perusahaan baru. Karena capability-nya kan macam-macam ya. Bisa juga. Nah, Bro, dengan channel ini menurut lu seperti apa nih? Bagus atau bisa membantu teman-teman atau gimana? Menurut gue ini penting, berbagi pandangan untuk satu hal yang sama sekali berbeda gitu ya. Karena selama ini kan orang berbagi untuk existing kapabilitas dan posisinya saat ini gitu ya, mostly kan begitu. Nah ini bicara masa depan, gitu ya. Jadi yang perlu nonton tayangan ini bukan cuma para pensiunan, sudah terlambat sebenarnya. Sebenarnya persiapannya itu orang-orang yang masih kerja, gitu, yang masih kerja, apalagi usia-usia 45 tahun yang masih fresh, yang kayaknya masih merasa lagi di posisi puncak-puncaknya nih di dalam perusahaan gitu ya. Sehingga kadang-kadang lupa mempersiapkan masa depannya. Banyak contoh orang yang terlalu terlena dengan posisinya saat ini, ketika memasuki usia pensiun susah, iya. Gitu. Karena hidupnya malah terpuruk. Betul, duit itu ada habisnya. Iya. Materi itu ada habisnya. Betul. Sesuatu yang nggak ada habisnya sebenarnya adalah knowledge. Nah, dan kalau kita jaga knowledge kita dan kita kolaborasi knowledge kita, mudah-mudahan ada value yang kita bisa berikan Benar, bro. ke orang lain. Nah, mungkin itu. Terima kasih sekali aku bisa ngobrol-ngobrol di sini. Saya terima kasih nih. Sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman kita yang masih bekerja dan prepare lah, planning lah semua kegiatanmu. Karena bukan hanya planning karir aja. Karir itu ada habisnya, maka planning lah pensiunmu sebelum lu nanti nggak bisa mengerjakan apa-apa atau hobimu yang dulu pengen lu lakukan di kemudian hari itu nggak bisa terlaksana. Mungkin itu Bro Hendy, terima kasih sudah diterima di, menurut aku suasananya indah dan diskusi kita jadi lebih menarik nih. Thank you juga bro, buat gue senang banget bisa sharing karena tidak semua orang, termasuk gue sebetulnya, memahami apa yang perlu dia lakukan ketika dia sudah berhenti dari tempat bekerjanya, gitu ya.
termasuk gue juga dengan adanya channel ini pasti akan banyak sharing-sharing dari teman-teman yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih knowledgeable gitu ya. Sehingga bagi gue juga akan ada peluang-peluang yang mungkin saat ini belum gue sentuh. Kepikirin ya. Gitu. Ya, Thank you banget bro. Sama-sama ya. Oke, Sobat Pundit, kita akhiri percakapan kita. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semua teman-teman yang tadi dia bilang bukan untuk para pensiun, tetapi lebih ke arah orang-orang yang mau mempersiapkan pensiun supaya hidupnya menjadi lebih bersahaja ya kan, dan bisa mulia dalam hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam Sobat Pundit. Salam Pundit.